Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar sobat YouTube? Semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kurang satu apapun. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan menyaksikan sebuah kisah yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, yaitu tentang sebuah bahtera besar yang mana pada saat itu bisa dikatakan menjadi awal dari keberlangsungan seluruh makhluk hidup di bumi ini, tidak terkecuali manusia tentunya, setelah terjadi banjir besar yang menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga seluruh isinya tenggelam. Seluruh permukaan bumi tenggelam dalam air sampai permukaan bumi tertinggi sekalipun, sehingga menyebabkan kematian seluruh makhluk hidup. Yang selamat hanyalah yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam, karena mereka semua mengikuti seruan Nabi Nuh alaihi salam untuk naik ke atas bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh, agar selamat dari banjir besar tersebut. Hal ini terjadi untuk pertama kalinya sepanjang sejarah hidup manusia dan tidak pernah terjadi lagi sampai saat ini. Itulah azab berupa bencana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kisah ini Allah abadikan di dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran bagi kita semua agar tidak melanggar aturan-aturan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 14. Allah berfirman mengenai banjir besar yang menenggelamkan sebuah kaum yang membangkang dan tidak mau taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama. فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Al-Ankabut ayat 14. Nabi Nuh alaihi salam merupakan nabi yang ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Idris. Menilik dari kitab Ibnu Katsir tentang kisah para nabi, Nabi Nuh merupakan keturunan Nabi Adam yang ke-9, sehingga jarak antara masa Nabi Adam dengan Nabi Nuh menurut riwayat sahih ahli sejarah Islam adalah 10 abad lamanya. Ketika itu, kaum Nuh sudah sangat jauh menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sudah tidak lagi menjalani apa yang diperintahkan oleh nabi sebelumnya, yaitu Nabi Adam dan Nabi Idris. Mereka menganggap bahwa patung adalah Tuhan mereka, dan mereka pun menyembahnya. Menurut beberapa riwayat, Nabi Nuh hidup di dunia sangat lama, yakni selama 950 tahun. Ketika usia Nabi Nuh mencapai 480 tahun, beliau diutus menjadi rasul. Diriwayatkan bahwa Nabi Nuh menyeru umatnya ke jalan Allah selama 5 abad dan hanya memiliki 70 hingga 80 orang pengikut saja. Selebihnya hanya mencemooh dan menghina, termasuk juga dari kalangan keluarganya. Bahkan istri dan putranya yang bernama Kanan secara terang-terangan menolak dan menentang ajaran Nabi Nuh. Tidak hanya sampai di situ, Kanan beserta ibunya yaitu istri dari Nabi Nuh pun bahkan menjadi provokator dan penghasut. Segala cara sudah dilakukan Nabi Nuh untuk membawa umat kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kaum dan keluarganya tetap menentang dan tidak mau mendengarkan seruan Nabi Nuh untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Merasa tidak tahu lagi cara yang harus dilakukan, Nabi Nuh memilih untuk berserah diri dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar segera melimpahkan azab kepada kaumnya yang sudah sangat jauh menyimpang dan tidak mau lagi taat kepada Allah. Doa Nabi Nuh pun langsung dikabulkan oleh Allah saat itu juga. Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar dan kuat di atas bukit yang paling tinggi di muka bumi ini. Bahtera yang mampu menampung seluruh kaum yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terkecuali hewan pun masuk ke dalamnya. Pembuatan bahtera tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, yakni sekitar 40 tahun. Selama proses pembuatan bahtera itu, kesabaran Nabi Nuh pun terus diuji berupa cemoohan dan hinaan.
apalagi bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh itu tidak seperti bahtera atau kapal pada umumnya. Yang mana kapal biasanya dibuat di pinggir laut atau sungai. Kali ini kapal yang diperintahkan oleh Allah tersebut harus dibuat di atas puncak gunung atau bukit yang paling tinggi dan jauh dari laut. Sehingga hal itu menambah banyak yang tidak yakin dan percaya kepada Nabi Nuh. Bahkan banyak di antara kaumnya yang menganggap Nabi Nuh sudah gila, karena melakukan hal yang tidak lazim dilakukan orang.